Gunung, dengan ketinggian dan kekokohannya, seringkali dianggap sebagai penghalang alami yang sulit ditembus. Namun, sejarah membuktikan bahwa manusia tidak pernah berhenti untuk menantang batas-batas tersebut. Bahkan, beberapa negara diketahui sengaja membelah dan melubangi gunung untuk kepentingan mereka. Dari mulai Jepang yang melubangi Gunung Ikenoyama, sampai Cina yang melubangi Gunung Jinping sedalam 2.400 meter di bawah tanah. Berikut ini, 8 proyek-proyek besar yang membelah gunung. Pada tahun 1991, Jepang memulai sebuah proyek yang terbilang gila. Mereka melubangi Gunung Ikenoyama sedalam 1.000 meter untuk membangun sebuah laboratorium bawah tanah raksasa. Proyek ini bukan untuk tambang atau tempat perlindungan, melainkan untuk menangkap partikel misterius dari luar angkasa yang disebut neutrino. Di dalam gunung itu, mereka membangun sebuah tangki raksasa setinggi 40 meter dan berisi 50.000 ton air ultra murni. Dindingnya dipasangi lebih dari 11.000 sensor cahaya yang bisa menangkap kilatan kecil ketika neutrino bertabrakan dengan air. Jadi nih gengs, proyek ini adalah bagian dari penelitian untuk memahami asal-usul alam semesta. Neutrino datang dari matahari, supernova, dan berbagai fenomena kosmik lainnya. Dengan menangkap partikel ini, ilmuwan bisa mengungkap rahasia tentang bagaimana bintang bersinar dan bagaimana alam semesta berevolusi. Hasilnya, detektor ini berhasil membuktikan bahwa neutrino memiliki massa, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Penemuan ini bahkan membuat salah satu ilmuwan di proyek ini, Takaaki Kajita, meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 2015. Hingga kini, Super Kamiokande tetap menjadi salah satu proyek paling penting dalam dunia fisika, membantu manusia memahami lebih dalam tentang alam semesta. Pada tahun 1971, Jepang memulai proyek rekayasa yang juga terbilang gila, di mana mereka melubangi dasar laut di bawah Selat Tsugaru untuk membangun terowongan seikan, terowongan bawah laut terpanjang di dunia saat itu, dengan panjang 53,85 km dan kedalaman mencapai 240 meter di bawah permukaan laut. Jadi nih gengs, sebelum terowongan ini ada, perjalanan antara Pulau Honshu dan Hokkaido bergantung pada kapal feri, yang sering menghadapi cuaca buruk dan ombak besar. Bencana tenggelamnya feri Toyamaru pada tahun 1954, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, menjadi alasan utama dibangunnya jalur transportasi yang lebih aman. Untuk menyelesaikan terowongan seikan, para insinyur harus menembus lebih dari 23 juta ton batuan, menghadapi tekanan air laut yang ekstrim dan risiko kebocoran. Setelah 17 tahun pembangunan, terowongan ini akhirnya dibuka pada tahun 1988, menghubungkan dua pulau utama Jepang melalui jalur kereta api bawah laut. Seikan awalnya digunakan untuk kereta konvensional, tetapi kini telah disesuaikan untuk kereta peluru Shinkansen, memungkinkan perjalanan lebih cepat dan efisien. Pada tahun 1994, Cina memulai proyek raksasa untuk membangun Three Gorges Dam, salah satu bendungan terbesar di dunia. Untuk mendukung operasional bendungan ini, mereka juga membangun serangkaian terowongan bawah tanah yang memanjang hingga banyak kilometer. Terowongan ini tidak hanya digunakan untuk saluran air dan pembangkit listrik, tetapi juga untuk pengelolaan aliran air dan sistem drainasi yang sangat penting dalam pengendalian banjir dan penyediaan energi. Terowongan yang dibangun di bawah bendungan Tiga Ngarai ini memiliki berbagai fungsi, seperti mendistribusikan air ke turbin pembangkit listrik, mengatur aliran sungai, dan mengalirkan air dari bendungan menuju waduk raksasa yang terbentuk di hilirnya. Bendungan ini memiliki kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar, hingga mencapai 22.500 megawatt, yang memberi daya pada jutaan rumah di seluruh Cina. Proyek ini melibatkan penggalian terowongan yang panjang dan dalam,
di mana para insinyur harus bekerja di bawah kondisi yang sangat menantang, termasuk tekanan air yang sangat tinggi. Setelah selesai pada tahun 2012, terowongan ini dan bendungan yang menyertainya berfungsi sebagai sumber utama energi hidroelektrik sambil mengendalikan banjir dan mendukung pengiriman barang di Sungai Yangtze. Pada tahun 2005, para ilmuwan memulai proyek ambisius di Antartika. Mereka tidak melubangi gunung, tetapi mengebor es sedalam 2.500 meter di bawah lapisan es Antartika untuk membangun teleskop neutrino raksasa bernama IceCube Neutrino Observatory. Proyek ini bukan untuk mencari fosil atau sumber daya, melainkan untuk menangkap partikel misterius bernama neutrino yang berasal dari peristiwa kosmik dahsyat seperti ledakan bintang dan lubang hitam. Alih-alih menggunakan tangki air, IceCube memanfaatkan es murni di Kutub Selatan sebagai detektor alami. Para ilmuwan menanam lebih dari 5.000 sensor cahaya di dalam 86 lubang bor yang tersebar di area seluas 1 km. Sensor ini nantinya akan menangkap kilatan cahaya kecil yang muncul ketika neutrino bertabrakan dengan atom di dalam es. Observatorium ini membantu ilmuwan melacak neutrino berenergi tinggi yang datang dari luar galaksi kita, membuka jendela baru untuk memahami fenomena ekstrim di alam semesta. Pada tahun 2017, IceCube berhasil melacak sumber neutrino kosmik ke sebuah blazar, yaitu galaksi dengan lubang hitam supermasif yang aktif. Hingga kini, IceCube terus beroperasi sebagai salah satu proyek penelitian terbesar di Antartika, membantu mengungkap rahasia terdalam tentang asal-usul alam semesta dan fisika partikel. Pada tahun 1999, Swiss memulai proyek rekayasa yang terbilang tak masuk akal, di mana mereka menembus pegunungan Alpen dan menggali terowongan sepanjang 57 km di kedalaman hingga 2.300 meter di bawah permukaan gunung. Proyek ini bukan untuk tambang atau laboratorium, melainkan untuk membangun terowongan Gotthard Base, yakni jalur kereta bawah tanah terdalam dan terpanjang di dunia. Terowongan ini dirancang untuk mempercepat transportasi antara Eropa Utara dan Selatan, mengurangi kemacetan di jalan raya, serta mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Dengan jalur ini, perjalanan kereta antara Zurich dan Milan bisa dipersingkat lebih dari 1 jam. Untuk membangun Gotthard Base, para insinyur harus menggali lebih dari 28 juta ton batu, menggunakan mesin bor raksasa yang bekerja selama hampir 2 dekade. Setelah selesai pada tahun 2016, terowongan ini langsung menjadi jalur transportasi penting di Eropa, memungkinkan kereta barang dan penumpang melaju dengan kecepatan hingga 250 km per jam di bawah pegunungan Alpen. Hingga kini, Gotthard Base Tunnel tetap menjadi salah satu proyek rekayasa paling mengesankan dalam sejarah. Pada tahun 2010, China memulai proyek penelitian ambisius dengan membangun China Jinping Underground Laboratory, yakni laboratorium bawah tanah terdalam di dunia. Mereka melubangi pegunungan Jinping di Provinsi Sichuan dan membangun fasilitas penelitian pada kedalaman 2.400 meter di bawah tanah. Proyek ini bukan untuk tambang atau transportasi, melainkan untuk menyelidiki partikel paling misterius di alam semesta, seperti materi gelap dan neutrino. Fasilitas ini sendiri memiliki ruang eksperimen besar dengan berbagai fasilitas canggih untuk mendeteksi interaksi langka antara materi gelap dan atom, sesuatu yang hingga kini masih menjadi misteri besar dalam fisika. Selain itu, laboratorium ini juga digunakan untuk penelitian fisika nuklir dan eksperimen terkait neutrino. Dengan teknologi tinggi dan posisinya yang unik, CJPL menjadi salah satu pusat penelitian partikel paling penting di dunia. Hingga kini, proyek ini terus berkontribusi dalam pencarian materi gelap, membuka jalan bagi pemahaman baru tentang struktur dasar alam semesta.
Pada tahun 2007, Austria dan Italia memulai proyek ambisius yang melibatkan dua negara. Mereka membangun terowongan Weissbrenner yang akan menghubungkan kedua negara melalui jalur kereta bawah tanah di bawah pegunungan Alpen. Terowongan ini akan memiliki panjang 64 km, menjadikannya salah satu terowongan kereta api bawah tanah terpanjang di dunia. Proyek ini dirancang untuk mengurangi kemacetan di jalur transportasi Eropa, mempercepat perjalanan kereta antara Innsbruck di Austria dan Bolzano di Italia. Selain itu, terowongan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan menggantikan jalur transportasi truk yang seringkali menyebabkan polusi udara. Pembangunan terowongan dimulai dengan menggali bukit dan batuan keras pegunungan Alpen, menggunakan teknologi canggih untuk memastikan terowongan aman dan tahan lama. Setelah selesai, Weissbrenner akan memungkinkan kereta berkecepatan tinggi melintas di bawah pegunungan, mempersingkat waktu perjalanan antara dua kota besar tersebut hingga lebih dari 1 jam. Itu dia, 8 proyek-proyek besar yang membelah gunung. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.